Selamat pagi pemirsa, kami buka Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini dengan informasi gara-gara tak mau bayar bensin di Surabaya, Jawa Timur. Seorang penjaga warung tega menghabisi pembeli dengan celurit hingga tewas. Aksi keji ini terekam kamera pengawas. Korban bernama Salamullah, berusia 30 tahun, berusaha melarikan diri dari kejaran pelaku. Namun korban terpojok di salah satu lorong masjid. Kemudian pelaku langsung menyerang korban dengan penuh emosi, kemudian kabur ke kampung halamannya di Sampang, Madura. Pelaku kemudian ditangkap oleh aparat Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak dan ditetapkan sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan terungkap peristiwa sadis ini berawal saat korban hendak membeli bensin kepada tersangka yang sedang menjaga warung Madura. Korban ternyata tidak mau bayar dan memukul tersangka, kemudian hal ini membuat tersangka tersulut emosi, kemudian mengejar pelaku dengan membawa senjata tajam. Diketahui korban merupakan pemuda keterbatasan mental dan memegang uang sebesar Rp30.000 dalam genggaman tangannya ketika membeli bensin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Andi Kumala. Kayaknya tambah tinggi hari ini. Jangan bocorkan rahasia kayaknya apa sih, banyak skipping atau minum obat ya, kayaknya makin hari makin tambah tinggi kayaknya ya. Jangan bocorkan. Oke, senang sekali ya pagi hari ini, rame di belakang kita banyak orang, banyak yang olahraga. Ada panggung juga, besok ada one run loh. Betul. Ribuan peserta pelari akan besok meramaikan tempat kita hari ini. Jadi gimana weekend? Ya, weekend ini cuaca di sini cerah sih. Oke. Tapi kita akan bahas mengenai cuaca ekstrim. Ya. Soalnya BMKG bilang itu sampai tanggal 26 akan dilanda cuaca ekstrim termasuk di Jakarta, jadi harus waspada. Tapi kalau memang prediksi BMKG cuaca ekstrim, ya, di sini tuh cuaca cerah pagi cerah, ini. tapi kan kalaupun cerah berarti waktunya pantul. Betul, silahkan. Silakan. Wah, oke lah kalau begitu. Lari pagi pulangnya beli bakwan. Cakep. Apa kabar Indonesia Pagi kembali menyapa pemirsa TV One. Cakep. Tentunya juga kita telah menyiapkan beragam informasi menarik ya. Buat weekend salah satunya nanti yang akan ke Bandung, hati-hati. Karena hari ini sampai besok informasinya juga Persib Bandung yang kemarin berhasil menjuarai Liga 1 ini akan merayakan konvoy kemenangan mereka di Bandung. Ya. Jadi weekend ini Bandung pastinya akan ramai banget pemirsa. Hati-hati dengan kemacetan juga. Iya, di beberapa titik ya. Dan tentunya kami langsung saja akan mengajak Anda untuk melihat beberapa informasi menarik. Ada apa nih, Andi Kumala? Ya, ini ada seorang nelayan di Desa Bonatiro, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, nyaris tewas usai ditikam saat terjadi kericuhan acara joget. Ini sementara polisi belum juga berhasil menangkap pelakunya. Ya pemirsa, kericuhan terjadi di Desa Bonatiro, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton. Dalam rekaman ini milik warga, seorang pria berbaju putih mengenakan topi terlihat masih menggenggam senjata tajam jenis badik usai menikam korban. Sementara korban langsung dilarikan ke rumah sakit lantaran terluka parah pada bagian perut. Korban bernama Jaidun yang berprofesi sebagai nelayan belum bisa melaut dan masih menjalani perawatan medis. Korban dan keluarga berharap polisi segera mengungkap dan menangkap pelaku yang menikam dirinya. Biasanya kalau sudah ada rekamannya, bisa segera mudah dideteksi ya, ditangkap. Betul. Kita ke berita lainnya pemirsa, di wilayah Malang ini balita korban penculikan akhirnya kembali ke pangkuan sang ibu. Suasana haru menghiasi pemandangan di Polresta Malang Kota, Jawa Timur. Ya, ini adalah suasana haru saat ADR korban penculikan bertemu dengan sang ibu beserta keluarganya di Polresta Malang Kota. Isak tangis keluarga pecah ketika polisi mempertemukan ibu dan anak yang sempat terpisah karena kasus penculikan itu. Pelaku menculik korban ketika sang ibu pergi meninggalkan korban bersama pembantu dan kakaknya yang masih berusia 7 tahun. Pelaku mengambil paksa korban dengan ancaman pisau lalu membawa kabur korban. Kemudian pelaku memeras sang ibu dengan meminta uang tebusan sebesar Rp150 juta. Di hadapan petugas, pelaku mengaku nekat karena kecanduan bermain judi online. Lagi-lagi akibat judi online. Judi. Harus dengar kata Haji Roma. Betul. Jangan terlibat judi.
Baik, dari Malang kita bergeser ke Lampung nih pemirsa, ada informasi puluhan warga di lingkungan 5, Kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara ini diduga mengalami keracunan makanan yang diberikan oleh salah seorang warga yang menggelar hajatan. Kita saksikan bersama-sama pemirsa bagaimana para korban yang dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis setelah belasan orang mengalami sakit perut, lemas, kemudian diare secara massal. Insiden diduga keracunan massal ini terjadi setelah para korban mendapat nasi pujungan atau besekan yang berisikan lauk ayam dari yang menggelar resepsi khitanan anak keduanya. Para korban dirawat di 3 rumah sakit yang berada di kabupaten setempat. Sebagian besar korban merupakan ibu-ibu dan lanjut usia. Polisi juga masih melakukan penyelidikan terkait makanan yang menyebabkan keracunan massal. Kita bergeser ke Brebes, pemirsa, tempat pembuangan akhir Kalilingi di Brebes, Jawa Tengah saat ini kondisinya memprihatinkan dengan tumpukan sampah yang menjulang tinggi. Ini kalau TV bisa ngeluarin bau, mungkin aduh nggak tahan kali baunya ya. Harus pakai masker kita. Betul. Ya. TPA Kaliwilingi sendiri merupakan salah satu dari 343 TPA di Indonesia yang terkena sanksi administrasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan terancam dilakukan penutupan. Inilah TPA Kaliwilingi yang ada di Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Setiap harinya menampung sampah 150 ton hingga 200 ton yang dikirim dari sejumlah kecamatan di wilayah Brebes bagian utara dan juga Brebes bagian tengah. Maka wajar dengan cara pengelolaan sampah yang masih menerapkan open dumping membuat tumpukan sampah di TPA ini menjulang sangat tinggi. Kondisi ini diperparah dengan TPA seluas 4 hektar ini hanya memiliki 2 alat berat. Akibat pengelolaan sampah yang masih menerapkan open dumping, TPA Kaliwilingi mendapatkan sanksi administrasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan terancam dilakukan penutupan. Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Brebes berencana akan melakukan penghentian dari open dumping dan akan mengolah sampah menjadi pupuk organik, powder, dan juga granul serta biji plastik. Kita ke informasi lainnya menjelang pelaksanaan pemungutan suara ulang Pilkada 2025 yang akan digelar besok, atap gedung kantor DPRD Kabupaten Pesawaran Lampung ambruk pada Jumat siang. Bagian atap gedung DPRD Kabupaten Pesawaran Lampung ini tiba-tiba ambruk. Atap bangunan yang ambruk kemudian menimpa ruangan yang berada di bawahnya hingga mengakibatkan beberapa ruangan mengalami kerusakan parah. 1 orang anggota Satpol PP Kabupaten Pesawaran menderita luka-luka tertimpa reruntuhan. Kemudian kondisi bangunan yang dibangun pada 2012 dan mulai digunakan pada tahun 2014 ini dinilai tidak layak dipakai. Namun karena keterbatasan anggaran membuat perbaikan gedung belum kunjung dilakukan. Hingga saat ini penyebab insiden sedang diselidiki oleh aparat kepolisian setempat. Kita lihat berita selanjutnya ini, cuaca buruk, salah satunya adalah hujan deras yang mengguyur wilayah Bandung, Jawa Barat sejak Jumat siang hingga sore hari membuat aliran sungai di kota Bandung meluap dan menyebabkan banjir serta longsor. Hujan deras yang mengguyur wilayah Bandung, Jawa Barat pada Jumat siang hingga sore hari membuat aliran sungai meningkat dan meluap. Bahkan sejumlah titik di kota Bandung seperti Cingset, Arcamanik Bandung, dan Pasar Andir, kota Bandung terendam banjir. Di Arcamanik, kota Bandung, jalan dan permukiman warga terendam banjir setinggi 30 cm, meskipun saat ini sudah berangsur surut. Longsor juga terjadi di kawasan Cidadap yang menyebabkan bangunan TK ambruk. Sementara di Pajajaran terdapat rumah yang tergerus aliran sungai. BPBD Kota Bandung menyebut banjir sudah berangsur surut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa longsor dan warga yang tinggal di bantaran kali dihimbau untuk tetap waspada terhadap cuaca ekstrim. Ke bawah seperti ini, aduh, ini gimana? Pegang Pak, lari ah! Masih dari kawasan Bandung, Jawa Barat, pemirsa, hujan melanda kawasan Bandung Barat, Jawa Barat dan mengakibatkan
Sejumlah titik di kawasan Lembang diterjang banjir pada Jumat sore. Buruknya sistem drainase mengakibatkan air meluap ke badan jalan. Sejumlah pengendara sepeda motor yang memaksa melintas terjatuh, bahkan terseret oleh derasnya arus air. Dan seperti inilah pemirsa video amatir yang direkam oleh warga saat beberapa pengendara sepeda motor terseret arus banjir yang mengenangi badan jalan ketika hujan deras terjadi. Tampak beberapa pengendara motor yang terjatuh berupaya mempertahankan sepeda motornya. Peristiwa terjadi di Jalan Maribaya, tepatnya di Desa Kayu Ambon, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Banjir juga melanda kawasan Pasar Panorama Lembang dan banjir cukup tinggi menutupi badan jalan hingga tidak dapat dilalui oleh kendaraan. Selain dipicu oleh hujan deras, banjir di beberapa titik di kawasan Lembang juga disebabkan oleh buruknya sistem drainase. Warga dihimbau untuk berhati-hati dan juga ini warga berharap ada perhatian lebih dari pemerintah daerah. Memang kalau udah cuaca hujan yang deras agak sulit ya. Tingginya curah hujan yang terjadi dalam sepekan terakhir juga membuat jalan antar Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Purwodadi amblas sepanjang 12 meter dengan kedalaman hingga 1 meter. Menurut warga, tanah amblas terjadi saat hujan deras mengguyur. Sebelum amblas, tanah sudah terlihat retak. Dari lebar 6 meter, saat ini hanya setengah saja yang dapat dilalui kendaraan sehingga arus lalu lintas diberlakukan buka tutup. Sementara itu, untuk mencegah amblas dan longsor berlanjut, petugas dari Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Cipta Karya Jawa Tengah melakukan upaya penguatan dan pengurukan jalan agar bisa dilalui oleh kendaraan. Penanganan ini sifatnya sementara agar aktivitas warga dapat berjalan, mengingat jalan ini merupakan jalan antar kabupaten yang cukup ramai. Nantinya akan dilakukan kajian lebih lanjut dan penanganan permanen supaya tidak amblas lagi, mengingat patahnya jalan ini merupakan yang ketiga kalinya. Kalau dilihat memang di sejumlah daerah cuaca ekstrim ya, jadi hujan mengakibatkan banjir, longsor. Tapi kalau di sini kayaknya cuaca cerah karena ada penampilan baru deh. Siapa? Jadi wajahnya semakin cerah karena rambutnya baru. Jadi ini pawangnya ya, jadi ini pawangnya makanya cerah begitu. Karena wajahnya cerah, potong rambut baru. Bisa. Oke pemirsa. Kita akan kembali ya dengan informasi lainnya di Apa Kabar Indonesia Pagi. Di antaranya ini jelang puncak ibadah haji, otoritas Arab Saudi membatasi layanan bus salawat menuju ke Masjidil Haram. Nanti kita akan hadirkan usai jeda. Jelang puncak ibadah haji, otoritas Arab Saudi membatasi layanan bus salawat menuju Masjidil Haram. Bus salawat menuju Masjidil Haram dihentikan sementara sejak Jumat pagi, dan bus akan kembali beroperasi pukul 2 siang usai sholat Jumat. Banyak jemaah haji yang ingin sholat di Masjidil Haram berangkat lebih awal sejak tengah malam hingga Jumat subuh. Jemaah menilai operasional bus salawat ini selain gratis juga sangat dibutuhkan. Jadi kalau untuk bus salawat ini sangat bermanfaat untuk kita, karena memang seluruh jamaah mengharapkan bus salawat ini baik berangkat dari hotel menuju Masjidil Haram maupun pulang dari Masjidil Haram ke hotel. Dengan adanya ditutup memang sangat mengganggu dan sangat dibutuhkan lah oleh masyarakat. Bagian transportasi jemaah haji Kementerian Agama Indonesia menghimbau agar jemaah haji melaksanakan sholat Jumat di masjid hotel karena kondisi kota Mekah yang semakin padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Bagi Anda jamaah haji yang hendak melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram, diimbau agar melaksanakannya di masjid yang berada di hotel. Karena bus salawat ini akan dihentikan operasionalnya pada pukul 7 pagi hingga jam 2 siang nanti. Hal tersebut dilakukan mengingat kondisi Masjidil Haram saat ini memang sudah sangat padat. Jamaah dari Indonesia yang langsung masuk ke Mekah, ditambah juga jamaah Indonesia yang sudah ada di Madinah sekarang sudah mulai bergerak ke kota Mekah. Dan saat ini jumlahnya diperkirakan sudah lebih dari 111.000 jamaah haji Indonesia yang sudah berada di kota Mekah. Oleh sebab itu, petugas dari bagian transportasi Kementerian Agama menghimbau agar jamaah haji Indonesia melaksanakan sholat Jumat di masjid yang berada di hotel jamaah Indonesia yang tersebar di beberapa maktab. Dari kota Mekah, Arab Saudi,
Aditya Triwahyudi, TV One. Sementara itu pemirsa, persiapan jelang puncak haji masih terus dilakukan oleh petugas terutama dari sektor konsumsi. Karena ini merupakan pondasi sebelum menjalankan ibadah. Jadi pondasinya harus kuat. Nah, pemerintah ini menyiapkan makanan siap saji untuk jamaah saat Armusna. BPKH Limited akan mendistribusikan sebanyak 1,2 juta porsi makanan siap saji atau ready to eat pada masa puncak ibadah haji Armusna. Ada beberapa menu yang akan disajikan kepada jemaah, diantaranya opor, rendang, dan juga beberapa menu Indonesia lainnya. Semua makanan ini akan didistribusikan ke hotel jemaah yang berada di 10 sektor dan yang berada di 4 wilayah di Mekah, yaitu Syia, Misfala, Raudah, dan juga Jarwal. Makanan siap saji ini dibagikan mulai 23 Mei dan akan dibawa oleh para jemaah untuk bekal selama berada di Armusna. Jadi masih merasakan masakan-masakan Indonesia ya. Bahkan ini masakan-masakan yang hanya kita bisa temui saat lebaran ya. Supaya nggak kangen rumah, kan kalau ada bilang begitu. Baik, kita ke informasi lainnya pemirsa. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menggerebek pabrik peleburan baja di kawasan Millennium Cikupa, Tangerang, Banten. Operasional pabrik dihentikan karena kedapatan mencemari lingkungan dan memicu polusi udara, di mana tim penegakan hukum atau Gakum Kementerian Lingkungan Hidup yang dipimpin langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik mendatangi sebuah pabrik peleburan baja di kawasan Millennium, Kecamatan Cikupa, Tangerang, Banten. Seluruh aktivitas di pabrik peleburan besi PT Power Steel Mandiri harus dihentikan, di mana tim Kementerian Lingkungan Hidup mendapati langsung sistem pengelolaan emisi gas buang dari mesin peleburan tidak memenuhi standar lingkungan. Mesin pembakaran bahkan tidak dilengkapi dengan cerobong asap, hingga mengakibatkan asap hitam pekat dan abu mencemari udara di wilayah sekitar hingga radius ini cukup jauh ya, Andi Kumala dan pemirsa, 3 km. Sementara itu, setelah dilakukan penyegelan, Menteri Lingkungan Hidup menjatuhkan sanksi administrasi kepada perusahaan tanpa batas waktu tertentu. Kementerian akan memanggil pemilik perusahaan dan melakukan pembinaan agar nantinya operasional pabrik bisa berjalan tanpa membahayakan lingkungan hidup. Dari Tangerang kita kembali ke Jakarta pemirsa. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menetapkan 5 tersangka kasus dugaan korupsi Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS di Kementerian Komunikasi dan Informasi periode 2020-2024. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, para tersangka ini langsung ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Kelima tersangka tersebut diantaranya Samuel Abrisani Pangerapan, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Pemerintahan Kominfo periode 2016-2024, Bambang Dwi Anggono selaku Direktur Layanan Aplikasi Informatika Kominfo periode 2019-2023, Nova Zanda pelaku pejabat komitmen atau PPK dalam pengadaan barang atau jasa PDNS Kemenkominfo periode 2020-2024, sedangkan 2 tersangka lain yang berinisial AA dan PPA dari pihak swasta sebagai pemenang tender PDNS. Diberitakan sebelumnya, pemirsa, kasus ini bermula pada tahun 2020. Kominfo melakukan pengadaan barang dan jasa PDNS senilai 958 miliar rupiah. Dalam prosesnya ada dugaan pengkondisian pemenang kontrak PDNS antara pejabat Kominfo dengan pihak swasta, yakni PT Aplika Nusa Lintas Arta. Pemirsa, World Economic Forum Indonesia CEO Dinner 2025 resmi digelar di Jakarta. Forum bergengsi yang diprakarsai Kadin Indonesia ini menghadirkan pemimpin bisnis nasional dan juga internasional untuk memperkuat kerjasama strategis di bidang perdagangan, investasi, dan juga teknologi. Ya, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Anindya Novian Bakri menegaskan kerjasama dengan World Economic Forum ini bukan hanya untuk memperkuat hubungan global, tapi juga untuk memberikan dampak langsung pada industri lokal, terutama di bidang energi, AI, dan sustainabilitas atau berkelanjutan. Dalam diskusi bersama Direktur Utama WEF, Mirek Dusek,
Kadin membahas berbagai isu ekonomi baru, termasuk energi terbarukan, teknologi masa depan, dan persiapan Indonesia menghadapi pertemuan tahunan di Davos tahun depan. Kadin menyampaikan harapan agar kerjasama dengan WEF dapat mendukung program strategis pemerintah, termasuk adanya pembahasan program makan bergizi gratis, serta memodernisasi sektor industri dan pertanian di tanah air. Kerjasamanya tentu mulai dengan kolaborasi dari pertukaran ilmu, karena mereka merupakan suatu think tank yang besar dan mempunyai jaringan dunia dan sudah hampir 50 tahun. Nah, yang kedua adalah isu-isu spesifik. Tadi kita bicara mengenai energi, yang kedua isu keberlanjutan atau sustainability. Tadi sampai kita pun juga sentuh mengenai energi yang berhubungan dengan nuklir, bahkan sampai kita berdiskusi untuk MBG. Nah, jadi hal-hal ini suatu hal yang sangat penting buat kita, dan bukan saja nanti Januari 2026 yang mudah-mudahan kalau Presiden memang akan hadir menjadi momentum besar, tapi apapun itu antara sekarang sampai Januari 2026 kita akan bekerja sama dengan banyak work stream atau kelompok kerja. Ya, Andi Kumala dan juga pemirsa, ini ada berita geger di Wonosobo, Jawa Tengah, di mana ada seorang anak yang tega menghabisi nyawa ayah kandungnya sendiri. Nah, di segmen selanjutnya kita akan coba cari tahu informasi apa yang menyebabkan sang anak ini tega menghabisi nyawa ayahnya sendiri. Sesaat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, sebanyak 71 preman pelaku berbagai macam kejahatan dibekuk jajaran kepolisian wilayah hukum Polda Kalimantan Timur. Kepolisian daerah Kalimantan Timur bertekad akan memberantas aksi premanisme di wilayah itu. Seperti yang terjadi di Balikpapan, Kalimantan Timur, seorang debt collector berhasil dibekuk aparat dari Ditreskrimum Polda Kaltim saat berada di warung kopi. Sementara itu, ke-71 preman yang berhasil dibekuk, mereka masing-masing merupakan tangkapan dari Polresta Samarinda, Polresta Balikpapan, dan Jatanras Polda Kalimantan Timur. Dari semua penangkapan tersebut, sejumlah barang bukti berupa senjata tajam, uang, dan hasil pencurian dengan kekerasan ini disita oleh kepolisian. Kapolda Kalimantan Timur menegaskan tidak ada ampun bagi premanisme di wilayah hukum Polda Kaltim lantaran mengganggu kondusivitas wilayah. Oleh kepolisian Polda Kaltim, para preman tersebut akan dikenakan ancaman hukuman maksimal. Pemirsa, seorang anak perempuan di Kabupaten Kampar Riau menjadi korban kejahatan seksual yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Korban ini dipaksa oleh ibu kandungnya untuk melayani fantasi seksual ayah tirinya, melakukan hubungan badan secara bersama-sama. Sepasang suami istri di Kabupaten Kampar Riau melakukan kejahatan seksual terhadap anak perempuannya sendiri yang masih di bawah umur. Korban dipaksa menuruti kemauan sang ibu untuk melayani fantasi dan hasrat seksual sang ayah tiri untuk melakukan hubungan badan bertiga. Kasus ini diungkap Polres Kampar usai mendapat informasi warga yang curiga akan perilaku keluarga tersebut. Ayah tiri korban berinisial P berusia 46 tahun adalah pelaku utama yang memiliki fantasi untuk melakukan hubungan badan bertiga dengan istri dan anak tirinya. Mirisnya, ibu kandung korban yang berinisial R berusia 49 tahun turut memaksa anaknya sendiri untuk menuruti hasrat bejat sang suami. Ibu korban mengaku takut suaminya berpindah ke lain hati jika keinginannya tidak dituruti. Diketahui aksi biadab pasangan suami istri ini sudah dilakukan sejak tahun 2014 saat korban masih berusia 12 tahun. Pasangan suami istri ini kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polres Kampar. Keduanya dijerat dengan pasal 81 dan 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan terancam hukuman penjara 15 tahun. Aduh, menghela nafas deh bacanya. Ngaco ya ini ya, orang tuanya ya. Ada orang tua seperti ini. Kita tinggalkan saja berita tadi, pemirsa. Kita ke informasi lainnya dari Depok, Jawa Barat. Ratusan siswa dan alumni SMP Negeri di Depok menggelar aksi protes di depan sekolah. Mereka mendesak pihak kepolisian menindak tegas oknum guru yang diduga melakukan pelecehan seksual. Anak-anak SMP 3.
Kita saksikan bersama-sama pemirsa bagaimana ratusan siswa dan alumni berkumpul di depan sebuah SMP negeri menyuarakan keresahan mereka atas kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh salah satu oknum guru kepada sejumlah murid. Para siswa dan alumni membawa poster bergambar wajah sang guru sembari menyerukan tuntutan agar kasus ini diusut tuntas. Sementara itu, Humas Polres Depok menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap saksi dan korban ini masih terus berlangsung dan pihak kepolisian juga berencana memanggil kepala sekolah serta guru yang bersangkutan untuk dimintai keterangan. Kita bergeser ke Wonosobo, Jawa Tengah, di mana ini ada seorang anak yang tega menghabisi nyawa ayah kandungnya sendiri, pemirsa. Pelaku diketahui bernama Paiman berusia 46 tahun, sementara korban adalah Tarsono usia 69 tahun. Keduanya merupakan warga kampung Jolontoro, Kelurahan Sambek, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo. Awalnya korban menyuruh anaknya untuk memperbaiki keran air rumah yang bocor. Namun pelaku menolak permintaan tersebut hingga terjadilah cekcok mulut. Emosi yang memuncak membuat pelaku hilang kendali dan melakukan kekerasan terhadap ayahnya. Korban pun ditendang di perut bagian bawah, dibanting hingga dibenturkan ke tembok. Peristiwa tersebut disaksikan langsung oleh istri korban yang tak lain adalah ibu kandung pelaku. Keesokan harinya Rabu 14 Mei 2025, korban dan istrinya sempat menyampaikan kejadian itu kepada tetangga dan korban pun mengeluh sakit pada bagian perut. Mengetahui hal tersebut, tetangga menyarankan untuk memeriksakan diri ke rumah sakit serta melaporkan kejadian tersebut kepada ketua RT setempat. Namun tak sempat melapor, korban telah dinyatakan meninggal dunia pada Rabu malam. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 7 tahun kurungan penjara. Tadi orang tua kepada anaknya, sekarang berbalik. Anak kepada orang tuanya. Iya ya. Kayaknya harus minum obat saya ini biar waras melihat fakta-fakta di sekitar. Tapi kita akan mendalami kasus ini dengan Kasat Reskrim Polres Wonosobo AKP Arif Kristiawan. Selamat pagi Pak Kasat. Selamat pagi Mbak. Ya Pak Arif, kita ingin mengetahui bagaimana sebenarnya kronologi kejadian dari anak ini bisa membunuh ayahnya sendiri. Oke, selamat pagi. Jadi dapat kami jelaskan, peristiwa ini berawal dari saat korban meminta tolong kepada pelaku ini untuk memperbaiki keran air yang rusak. Namun karena saat itu pelaku sedang main gitar, dia agak tersinggung dengan nada keras yang dikeluarkan oleh korban ini, minta tolong. Kemudian pelaku mendatangi korban sambil mengutarakan kalau berbicara jangan keras-keras dan semacam itu, sehingga terjadi percekcokan antar korban dengan pelaku. Namun karena pelaku ini juga badannya lebih kekar, karena yang ternyata korban juga sudah tua, sehingga saat terjadi percekcokan tersebut pelaku ini sempat menendang ke bagian perut korban, sehingga akibat dari tendangan itu yang kemudian setelah kami lakukan otopsi dengan DVR Polda Jateng, didapat kesimpulan bahwa tendangan itu mengakibatkan atau memicu henti jantung korban sehingga meninggal dunia itu. Baik Pak Arif, sebenarnya apa yang memicu dari pelaku ini untuk langsung melakukan penganiayaan kepada korban? Apakah ada kata-kata yang menyinggung perasaan pada saat cekcok itu terjadi? Ya, jadi setelah kami minta keterangan terhadap pelaku, sebenarnya pelaku ini sudah memendam rasa sakit hati terhadap korban karena sejak kecil itu selalu mendapat perlakuan kasar dari korban, sehingga hal ini memendam perasaan jengkel, dendam. Kemudian begitu tersulut permasalahan yang sepele ini, pelaku langsung melakukan penganiayaan tersebut pada korban yang notabene adalah ayah kandung dari pelaku. Demikian, Pak. Pak Kasat, kalau dari laporan warga sekitar, apakah cekcok antara anak dan orang tua ini sudah sering terjadi sebelumnya?
Jadi menurut keterangan beberapa saksi yang kami minta keterangan, memang cekcok antara ayah dengan anak ini sering terjadi, Mas Willy. Baik. Ya, berarti memang dilatar belakangi oleh dendam sebelumnya ya, karena betul. memang sudah sering juga mendapatkan kekerasan. Apakah pihak kepolisian juga melakukan otopsi, Pak Kasat, terkait dengan penyebab kematian korban? Jadi begitu kami mendapat laporan dari warga terkait adanya perkara tindak pidana ini, kami langsung komunikasi dengan DPI Polda Jawa Tengah. Kami melakukan otopsi untuk menentukan penyebab kematiannya, hingga nanti untuk pembuktian di pengadilan. Pak Kasat, untuk mengetahui lebih pasti apakah pelaku ini tinggal satu rumah dengan korban atau memang sudah pisah rumah begitu dengan keluarganya sendiri? Ya. Jadi pelaku dengan korban ini masih satu rumah, Mas Willy, di dalam satu rumah. Untuk keseharian korban pelaku sendiri seperti apa, Pak? Pelaku keseharian seperti biasa, namun untuk pekerjaan juga serabutan, Mas Willy. Oke. Baik, berapa sebenarnya usia dari pelaku ini? Apakah juga sudah berkeluarga, Pak Kasat? Pelaku sudah berkeluarga, namun saat ini sudah pisah, dan ini juga yang menjadi saat kami lakukan pemeriksaan ini yang menjadi sebagian peran sakit hati dari pelaku ini kepada korban, sehingga akibat dari korban ini pelaku harus cerai dengan istrinya seperti itu. Pak Kasat, kami juga penasaran Pak, ketika penangkapan apakah pelaku ini mencoba untuk melarikan diri sebelumnya atau memberikan perlawanan kepada kepolisian seperti apa, Pak Kasat? Jadi dapat kami jelaskan, Mas Philip, begitu kami mendapat informasi tentang TKP ini, kami langsung turun ke lapangan, kami menurunkan untuk tim Resmob, profiling pelaku. Jadi saat itu pelaku belum sempat melarikan diri, Mas Philip. Kami amankan di sekitar rumah, Mas Philip. Demikian. Baik, Pak Kasat, apakah selama ini tidak ada tindakan-tindakan kriminal lainnya yang dilakukan oleh pelaku? Apakah ini pertama kalinya dia melakukan tindakan kriminal? Setelah kami minta keterangan, yang pelaku baru sekali ini melakukan tindak pidana. Baik, lalu ancaman hukumannya seperti apa, Pak Kasat, dari peristiwa ini? Dari pasal yang kami persangkakan untuk 351 ayat 3 itu yang penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunianya korban ini ancamannya 7 tahun. Ya, baik, terima kasih Pak AKP Arief Kristiawan selaku Kasat Reskrim Polres Wonosobo untuk penjelasannya ya terkait pembunuhan yang dilakukan oleh anaknya sendiri kepada ayahnya. Terima kasih Pak Kasat telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia. Selamat pagi. Dan pemirsa, cetak sejarah baru, cadangan beras Bulog mencapai 3,7 juta ton. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengungkapkan peran penting para petani. Kita akan hadirkan di segmen selanjutnya ya. Di segmen apa namanya? Sosok pekan ini bersama Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia yang akan diinterview oleh Putri Windasari. Sesaat lagi. Pagi pemirsa, kali ini saya mau ajak Anda untuk melihat salah satu sentra penggilingan padi yang ada di Karawang, Jawa Barat. Nah, kenapa pagi-pagi saya ajak Anda ke sini? Karena selama musim panen di 2025, Perum Bulog mencatat capaian yang luar biasa. Hingga bulan Mei 2025, jumlah serapan ini sudah menembus 2 juta ton setara beras. Nah, jumlah tersebut kemudian menambah stok cadangan beras milik pemerintah menjadi 3,8 juta ton. Nah, ini adalah pencapaian tertinggi yang pernah diraih atau dibangun oleh Bulog selama 58 tahun berdiri. Nah, sosok pekan ini di Apa Kabar Indonesia Pagi, saya akan berbincang dengan Wakil Menteri Pertanian sekaligus juga Ketua Dewan Pengawas Bulog, Mas Sudaryono, untuk membahas lebih jauh soal capaian-capaian tersebut. Saya udah janjian dengan beliau di sini, jadi langsung saja kita temui. Selamat pagi, Mas Wamen. Gimana kabarnya? Thank you, makasih. Pagi-pagi gini saya ganggu, nggak apa-apa ya? Okay. Ini lagi sama
sama pimpinan Bulog nih di Jawa Barat. Ya. Ini hari ini tugasnya ngapain nih Mas Wamen? Saya lagi cek, khususnya kan Jawa Barat kan sentra beras ya. Jadi produsen beras yang nomor 2 paling gede kan Jawa Barat. Betul. Jadi kita mau cek kesiapan. Nah ini kan Pak Pinwil nih, jadi pimpinan wilayah Jawa Barat, kita cek gudang siap apa enggak, kan sekarang gudang Bulog penuh semua. Wah, ini mah kayaknya udah luber gitu ya. Ini gudang yang dimiliki Bulog udah penuh semua. Kemudian pimpinan wilayah, pimpinan cabang Bulog sudah sewa gudang. Ada juga yang pada pinjam pakai namanya filial. Jadi digiling di Misrak, udah disimpan, udah penuh semua. Jadi saya ngecek kesiapan dari Bulog di Jawa Barat tuh, karena kan panenannya belum selesai Pak Pinwil ya kan. Jadi karena belum selesai kita ngecek, betul. Dan lumayan. Iya. Kalau saya lihat tadi truk-truk sudah pada berderes ya, kayaknya antriannya juga cukup panjang buat masukin gabah ke sini ya. Dan ini Mbak, dulu Bulog itu belinya beras, tapi sekarang kan kita memang lebih banyak ke gabah. Langsung dari petani? Dari petani. Kenapa? Karena dengan begitu maka Bulog sebagai instrumen negara ketemu sama rakyatnya gitu. Ya, ini kan cukup berhasil ya. Mas Dar juga saya sampaikan ya, ini kan akrabnya dipanggil Mas Dar nih kalau di kantor, di kalangannya. Mungkin boleh sambil jalan kita, Mas Dar. Ini aja jalan-jalan sekalian. Ini kan Jawa Barat itu kan bisa dikatakan memang penyumbang terbesar ya. Nomor 2, nomor 1 Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Ini salah satu penyumbang terbesar. Kalau nggak salah jumlah serapan ini lebih dari 350.000 ton. Betul. Nah, ini sebagai ketua Dewan Pengawas Bulog, Ketua Pengawas ya. Bagaimana langkah yang dilakukan hingga ini semua tercapai? Kalau sejauh ini begini, ini kan masalah ini aja. Kemarin itu kan Bulog belinya beras. Nah, intinya kalau menurut saya nih ya, ini jawaban singkatnya adalah Presiden udah kasih tita jelas, Pak Menteri udah kasih tita jelas, diterjemahkan oleh Bulog, dirut perintah ke lapangan jelas. Nah sehingga anak-anak atau pasukan kita, Bulog kita ini dalam nyerap gabah itu ngerti apa yang harus mereka lakukan. Nah ditopang sama aturan sudah jelas, anggaran sudah ada, jadi nggak ada lagi alasan. Dan so far ini mereka sampai tidur di sawah loh. Oh ya? Iya, untuk nyerap gabah ini mereka sampai tidur di sawah, nungguin muatan di ini. Jadi betul-betul bukan lagi di gudang kemudian orang datang, tapi orang Bulog yang datang ke sawah-sawah. Jemput bola. Iya. Kita ada rice milling seperti ini di Bulog, kita ada 10 unit. 10 unit. Dan dirasa kurang. Ini kita lagi ngitung kira-kira kebutuhannya untuk, kan gini, panen ini kan berulang. Nah, kita ingin lagi hitung betul. Kita lagi ngajuin ke Presiden, siapa tahu nanti unitnya mesti ditambah gitu ya, atau pengeringnya mesti ditambah, sayurnya mesti ditambah, karena kita ingin betul-betul memastikan bahwa panenannya banyak dan panenan itu diserap dengan baik gitu loh. Iya, karena memang potensinya kita itu cukup besar ya. Kalau sekarang surplus artinya ke depan insya Allah yakin bahwa jumlah serapannya juga akan terus. Iya, karena kalau ini kan hukum ekonomis standar lah ya. Kalau jumlah panenannya banyak, suplainya tinggi kan pasti harga jatuh. Maka pemerintah harus mengambil selisih kelebihan jumlah panenan yang lebih tadi. Kalau nggak diambil lebihnya kan pasti harganya jatuh. Iya benar. Nah, makanya peran Bulog ini sebagai arm dari pemerintah jadi penting. Oke, ini kan bisa dikatakan kita surplus nih. Bahkan kabarnya kita ada dilirik nih sama sejumlah negara. Betul, jadi karena kita surplus, kita tidak impor nih Mbak. Itu beberapa negara yang biasanya kita ngimpor dari negara itu, ya ada komplainan lah gitu. Biasanya kan langganan kita selalu impor nih. Tapi keran impor kita tutup nih. Kita tutup. Kita betul-betul nggak. Nanti Mbak bisa cek harga beras dunia itu turun drastis. Ya. Karena pelanggan terbesarnya nggak impor lagi. Jadi segitunya gitu. Nah, ini apa nih Pak? Ini namanya pecah kulit. Jadi kan gabah itu kan dipecah kulit dulu, setelah dipecah kulit baru digiling lagi gitu. Oke. Jadi proses penggilingannya Mas beberapa kali ya? Iya dong. Jadi nanti dia pecah kulit, setelah pecah kulit digiling lagi. Setelah digiling nanti terakhir ada
kayak semacam polishing, jadi dipercantik lah. Karena orang Indonesia tuh, ibu-ibu tuh kalau beli beras kan bukan lamar peta, jadi lihat yang cantik kan. Betul. Padahal sebetulnya kalau dimasak sama aja. Sama aja kayak. Sama aja. Nah, di sini kan. Ini dia. Ini kan hasil gilingnya. Iya. Ini kan ada yang patah. Betul. Terus ada yang warna. Nah itu nanti dimasukin mesin, dia dipilah-pilah. Jadi udah tadi lah ini. Jadi kualitasnya itu dari situ. Iya. Ya nanti yang warna kuning-kuning ini nih, yang zit ini dia akan mau dipisahin. Kemudian yang patah sama yang utuh dipisahin. Nanti di situ jadi namanya beras premium, beras medium itu dari jumlah panahannya. Oke. Ya, tangan. Oke. Mas Wamen. Ya. Ini kan memang kabar baik ya buat kita ya. Karena yang kita tahu kan memang selama ini kita impor gitu ya. Tiba-tiba kita bisa tutup keran impor dan bahkan kita surplus itu ada strategi khusus gak sih sebenarnya? Ada. Tentu saja ada. Jadi gini Mbak, aku mau cerita agak panjang dikit. Jadi pernah saya mungkin jadi wakil menteri 2 bulan saya kunjungan ke daerah. Terus tanpa sengaja ada yang usul atau komplain gitu. Saya kasih nomor telepon. Nomor telepon saya kalau ada apa-apa hubungi nomor 0811 sekian. Saya pikir ya nanti tinggal saya edit lah di sosmed saya. Ternyata ada petani yang dia ngerekam pidato saya kemudian jadi viral. Jadi dalam semalam aku dapat adalah kali 30.000 WA ya. Aduan semua? Aduan semua ya. Ada yang nyari jodoh, ada yang nyari pekerjaan, macam-macam lah. Cuman dari situ aku akhirnya ngerti secara statistik dari semua WA yang aduan pertanian itu masalah 4. 1, mereka butuh bibit yang baik, butuh pupuk yang cukup, butuh pengairan atau irigasi. Yang keempat nih, kalau panen, dia minta harganya nggak boleh nyapa. Nah, jadi sekarang ini Mbak, kenapa kita sekarang produksinya besar? Itu kita di pertanian, kita nyiapin bibit dengan kualitas yang tersertifikasi baik, yang sekarang ditanam oleh para petani. Pupuk yang tadinya 4,7 juta, ini sekarang kebutuhannya sudah dipenuhi semua 9,5 juta. Jadi udah 2 kali lipat dibandingkan periode sebelumnya. Jadi secara volume pupuk udah besar. Irigasi yang paling penting kan pas musim kemarau. Nah, pas musim kemarau itu kita bagi pompa. Jadi kalau ada sungai air mengalir, kita bagi 70.000 pompa di tahun 2024. Hingga di bulan-bulan musim kemarau itu petani tetap bisa nanam gitu. Nah, yang ketiga, pas panen dibeli harga sudah ditentukan HPP-nya 6.500 gabahnya oleh Pak Presiden. Bulog beli 6.500 dan juga pedagang swasta juga harus membeli gabah di 6.500. Nah, dengan dibeli 6.500 itu pendapatan petaninya nambah. Naik. Karena nambah, dia semangat tanam lagi. Betul. Itu penting. Jadi 4 faktor ini kita udah penuhi. Oke. Nah, sehingga produktivitas kemarin BPS kan kita kan nggak nyatet ya. Kalau panen itu kan yang nyatet BPS ya. Nah, BPS bilang di kuartal pertama ini Indonesia surplus atau produksi padi atau produksi beras kita itu naik 51% dibanding tahun 2024. Jagung itu naik 39%, hampir 40% dibanding periode sebelum. Jadi hasil panenan kita ini naik sangat terus meningkat ya. Makanya pantas saja kemudian Presiden Prabowo Subianto ini sangat mengapresiasi capaian yang dilakukan. Gini, panenan banyak ini prestasi, tapi kalau nggak kita kelola dengan benar nih, serapannya nggak kita kelola dengan benar, harga nggak kita atur dengan benar, itu petaninya demoralisasi. Nanti dia tidak semangat lagi. Iya, pantas saja ya. Jadi nggak kaget juga sampai ada slogannya loh, Mas. Ya. Dwi Tunggal Swasembada Pangan Amran Sudaryono. Nah, saya mau minta tanggapannya nih dari Mas Wamen. Tapi usai jeda berikut Mas Wamen, sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan Mas Wamen. Mas, ini Kementerian Pertanian ini sudah dilabeli sebagai kementerian yang paling kompak
Dikasih merah putih. Sampai ada slogannya kan, duit tunggal, swasembada pangan, Amran Sudaryono. Ini tanggapan gimana? Ya itu, ya apresiasi tentu saja kita happy lah, gembira lah ya. Tapi yang jelas gini Mbak, kalau kan orang banyak kan nggak usah menteri sama wakilnya, kadang kan bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur kan kadang suka ada, jangan suka ada hal-hal yang memicu ketidakharmonisan kan. Kalau aku prinsipnya gini, prinsipnya itu adalah wakil, dari prinsip saya wakil itu adalah anak buah komandan. Oke. Nah jadi prinsip saya begitu. Jadi bagi saya Pak Menteri itu adalah pimpinan saya. Sehingga pada saat saya ditunjuk kemudian dilantik jadi wakil menteri, hal pertama yang saya sampaikan adalah saya menghadap Pak Menteri, saya sampaikan, lapor Pak, saya adalah wakil Bapak, kesuksesan saya adalah mensukseskan Bapak. Jadi clear di situ. Sehingga apapun policy Bapak, apapun keputusan Bapak, saya ikut. Jadi kita nih jadi sifatnya iya dong, nggak boleh. Tetap satu kepala nih. Nah, dan orang kan merasa wakil ini partnernya. Nah, aku nggak memposisikan diri sebagai partner. Saya memposisikan diri sebagai anak buah beliau. Ya mungkin dari sisi anak buah kepangkatan yang satu klik di bawah beliau lah, baru kita ada yang lain-lain. Nah, sehingga kita ngikutin semua polisi-nya Pak Menteri gitu. Sehingga sifatnya saya membantu. Kalau ini semua berhasil, kalau saya ikut disebut, saya ikut happy. Pun nggak disebut ini keberhasilan Pak Menteri, itu adalah tugas saya supaya mensukseskan beliau. Ini cara pandang saya bekerja sih sebetulnya. Oke. Nah, ini kan meskipun kita sudah, ini beras apa nih? Ini beras Bulog, beras komersil ini. Tapi ini masuk premium. Premium, ya. Yang beras premium. Ya, ini premium beras kan. Setelah tadi sudah dikeringkan, kemudian digiling, dan disortir lagi begitu. Betul. Akhirnya ini yang beras premium. Beras patahnya itu 5%, jadi beras premium. Nah, beras patahannya itu nanti masuknya kualitasnya berarti? Nanti kan begitu disortir ada beras patah. Ya. Kalau beras patahnya 5% berarti premium. Kalau beras patahnya di atas 5%, katakanlah 15%, beras medium. Nah, kalau ada sisa beras patahannya itu kan bisa dipakai untuk pakan ternak, untuk jadiin tepung beras. Betul. Jadi beras itu nggak ada yang kebuang. Terbuang. Dari jeraminya, jadi sekamnya sampai berasnya nggak ada yang kebuang. Oke, pantas ya. Ini sangat diapresiasi sekali sama Presiden Prabowo Subianto. Nah ini contoh beberapa stok kita ya. Kalau di tempat lain hampir semua gudang Bulog tuh udah sampai. Ini karena tadi truknya juga di luar masih banyak. Mungkin kalau truknya masuk semua saya yakin ini juga sampai keluar mungkin ya ininya susunan berasnya ya. Ini beras yang cadangan pangan nasional kita. Cadangan beras nasional kita disimpan di Bulog. Jadi kita udah lihat datanya dari tahun 67 kalau nggak salah ya sampai dengan sekarang 2025. Beras yang disimpan oleh Bulog tertinggi sepanjang sejarah itu tahun ini. 3,7 juta beras disimpan di gudang yang dikelola oleh Bulog. Pemerintah. Nah, ranking 2-nya itu kira-kira 3 juta ton. Ranking 2-nya ya, 3 juta ton itu di tahun 1984. Jadi lama sekali ya jaraknya. Di tahun 1984 itu Pak Harto mendapatkan penghargaan swasembada beras oleh FAO. Gitu di tahun itu. Jadi kalau kita lihat di datanya ada nanti bisa aku kasih tabelnya tuh. Ranking 1-nya adalah tahun ini, ranking 2-nya di tahun 1984. Nah, itu yang harus dipertahankan. Kalau bisa terus angkanya meningkat, jumlah serapannya semakin banyak. Makanya kenapa Mas Wamen kemarin sempat berkunjung ya ke Wageningen University and Research di Belanda. Nah, itu apa aja yang dipelajari? Bisa nggak diimplementasikan ke Indonesia tuh? Jadi satu kesan saya, begitu kita pergi ke Wageningen yang disebut sebagai Universitas Agriculture University terbaik di dunia, kalau urusan perberasan, teknologi Indonesia lebih baik daripada mereka. Ya dong, karena mereka kan tidak meriset beras. Kalau riset benih beras terbaik, benih beras yang bisa tumbuh di air payau, beras yang bisa gabah atau padi yang bisa tumbuh di lahan kering, lahan basah, lahan yang kebanjiran, Indonesia. Itu Indonesia. Nah, Belanda itu advance di hortikultura, di buah, sayur, kemudian bunga. Selain itu juga teknologi pembibitan perbenihannya dia yang advance.
dan juga bioteknologi dan seterusnya. Jadi mereka advance di situ. Kenapa? Karena memang gini, Belanda kan dia meneliti tentang kebelandaannya dan keeropaannya. Ya. Nah, kalau Indonesia ya kita meneliti tentang kebutuhan dasar orang Indonesia, perberasan dan perjaguan. So far perberasan kita nggak kalah. Oke, jadi di situ. Kalau aku satu kesimpulan di situ, sehingga kita belajar di Belanda, belajar di universitas terbaik itu dari sisi misalnya nyari benih yang bagus, nyari benih sawit yang bagus, kopi yang bagus, cari benih tomat, kemudian timun dan lain-lain, itu dia bisa. Kemudian atau misalnya bioteknologi, bagaimana dari satu pohon sawit misalnya, atau satu pohon kopi, satu pohon karet yang bagus, itu di bioteknologi, jadi tidak nunggu bijinya, tapi dari sel sama dari genomnya itu bisa diatur. Nah itu mereka udah advance. Oke. Nah itu yang kita pengen belajar lebih di sana. Dari semua pencapaian ini, pastinya masih ada nih tantangan-tantangan atau kendala yang dihadapi, khususnya ini buat petani. Mungkin bisa dari aspek teknologi atau mungkin distribusi pupuk. Nah apa yang perlu kayaknya ke depan ini jadi perhatian juga? Jadi gini Mbak, intinya kan Bulog gitu ya. Bulog itu adalah arms dari pemerintah kita, tangan kepanjangan tangan pemerintah. Motonya atau sifatnya satu aja. Semua gabah dan jagung yang tidak bisa diserap oleh pasar, negara hadir melalui Bulog menyerapnya. Jadi untuk juga mungkin pemirsa juga ketahui bahwa bukan kemudian semua panenan itu dibeli Bulog. Jadi nggak mungkin Bulog beli semua panenan. Dengan Bulog sekarang punya serapan lebih dari 2 juta ton, ditambah yang disimpan di gudang Bulog sudah lebih dari 3,7 juta ton yang sudah tertinggi sepanjang sejarah. Ini mungkin secara statistik, secara persentase baru 10-an% dari total panenan yang nasional kita yang kita panen, yang kita ambil gitu. Jadi tidak semua, belum semua panenan itu kemudian kita. Jadi kalau ada kita serap sampai dengan detik ini 2.100.000, ya. Panenan secara nasional kita sebetulnya itu 21 juta. Nah, kemana yang sisanya 60% itu diserap pasar. Ya terdistribusi di rumah makan, di warteg, di rumah tangga, di perdagangan, di supermarket, di perdagangan. Jadi beredar ke pasar-pasar gitu. Jadi Bulog ini jangan sampai jadi salah. Ya kadang-kadang kan orang kan dipikirnya jumlah panenan kita ya 2 juta itu salah. 2 juta itu hanya 10%. Dari 90%-nya, 20 juta lainnya itu beredar di pasaran. Di pasar. Oke, kita jadi makin optimis nih. Makin optimistis ya, bahwa nantinya asa cita dari Presiden Prabowo Subianto ini bisa terwujud. Karena sekarang saja kita sudah mencetak rekor atau sejarah baru nih. Hasil atau serapan padi tertinggi. Iya, serapan di tahun 2025. Sepanjang sejarah di tahun ini 2025. Oke, kita harapkan ya, semoga Bulog ini masih terus menjadi garda terdepan ya, dalam memastikan ketersediaan pangan di seluruh penjuru. Terima kasih banyak atas waktunya. Mas terima kasih. Saya juga mau berpesan nih, ada pemirsa ya. Jadi kalau ada 1-2 mungkin petani Mbak, kan nggak semua mungkin terjangkau sama Bulog. Tolong kita akan perbaiki. Ya kita akan perbaiki sebisa mungkin Bulog hadir di saat petani kita kesusahan untuk jualan gabahnya. Gitu Mbak. Terima kasih. Lagi thank you. Semoga ketemu di lain waktu ya. Thank you. Ya pemirsa, itu tadi bincang-bincang kita dengan Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia dan juga Ketua Dewan Pengawas Bulog, Mas Sudaryono, Mas Dar. Tapi jangan kemana-mana pemirsa, karena usai jeda Apa Kabar Indonesia Pagi masih akan kembali untuk Anda dengan beragam informasi menarik lainnya. Sesaat lagi. Ya, sosok pekan ini bersama dengan Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono yang memberikan informasi bahwa kita ini sudah menutup keran impor dan kita mencapai rekor
Ya, cadangan Stok beras. Bulognya, cadangan berasnya sampai 3,7 juta ton. Luar biasa. Cadangan energi nih. Oke, beras aman. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan bahasan di mana tadi kan kita sudah menginformasikan banjir terjadi di sejumlah wilayah ya, menggenangi sejumlah wilayah di Pulau Jawa meskipun saat ini sudah memasuki musim kemarau. Banjir terjadi setelah sungai-sungai meluap yang dipicu oleh turunnya hujan lebat. Nah, apa kata BMKG soal ini? Kita akan pantau bersama dengan rekan kami yang ada di BMKG Sekarwanda dalam Akip On Location sesaat lagi. Hujan deras yang mengguyur wilayah Bandung, Jawa Barat pada Jumat siang hingga sore hari membuat aliran sungai meningkat dan meluap. Di Arca Manik, Kota Bandung, jalan dan permukiman warga terendam banjir setinggi 30 cm, meskipun banjir saat ini sudah mulai berangsur surut. Titik yang terjadi banjir itu di Arca Manik, Pasar Andir, dan juga ada longsor Cidadap yang menyebabkan bangunan TK ambruk dan juga di Pajajaran rumah yang tergerus aliran sungai. Banjir bandang terjang permukiman warga di Pangandaran, Jawa Barat. Banjir bandang ini diakibatkan oleh hujan dengan intensitas tinggi sejak Kamis sore hingga malam mengguyur wilayah Sidamulih. Ketinggian banjir bandang mencapai lutut orang dewasa dan berarus deras. Akibat banjir bandang ini, 2 warung milik warga rusak dan ada beberapa rumah warga yang terendam banjir. Jebolnya tembok pembatas milik kantor Suku Dinas Sumber Daya Air Pasar Minggu, Jakarta Selatan berdampak pada pelaku usaha di sekitar lokasi tersebut. Salah satu warga yang terkena imbas tembok yang roboh saat banjir mengaku tak sempat menyelamatkan barang berharga sehingga mengalami kerugian dari usaha bengkelnya mencapai puluhan juta rupiah. Beberapa kendaraan warga sempat terseret dan tergesek oleh barang material lumpur dan batu yang terbawa arus hingga luapan air yang masuk ke rumah warga. Tim TV One mengabarkan. Ya, selamat pagi Philip Mala dan juga pemirsa, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi On Location bersama saya Sekarwanda, dan saat ini saya sudah berada di kantor BMKG Pusat di Kemayoran, Jakarta Pusat untuk mengetahui sebagaimana beberapa waktu lalu kita ketahui dari Kepala BPBD DKI Jakarta ini menginformasikan kepada masyarakat bersama juga dengan BMKG bahwa adanya potensi cuaca ekstrim di wilayah Jakarta dan juga sekitarnya. Dan untuk mengetahui lebih mendalam, karena begini, jika kita melihat dari bulannya sendiri, ini sudah memasuki bulan Mei, yang mana artinya ini sudah memasuki kemarau. Namun, mengapa hingga saat ini masih terjadi hujan, dan apakah benar cuaca ekstrim ini akan terjadi menjelang hingga tanggal 26 Mei? Sudah bersama kami di sini ada forecaster cuaca dari BMKG, yakni Mas Habibur Rahman atau yang disapa Mas Habib. Selamat pagi Mas Habib. Selamat pagi. Mas Habib, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu untuk bulan Mei ini sebenarnya sudah kategorinya masuk ke kemarau atau sebenarnya masih musim penghujan, Mas? Baik, untuk bulan Mei ini secara statistik diambilkan dari Badan Klimat juga 73% masih dalam penghujan, dan juga kita tahu sebenarnya untuk Mei sendiri adalah menuju untuk kemarau. Namun dalam beberapa hari kemarin yang kita dapat jelaskan dengan cuaca regional itu terhambat akibat adanya beberapa fenomena. Salah satunya adalah yang pertama adanya MGO. MGO sekarang berada di benua Indonesia, maksud saya adalah di benua maritim Indonesia. Dan ini juga menyebabkan konvektivitas di wilayah Indonesia dan sekitarnya. Selain gelombang MGO sendiri, ada beberapa gelombang lainnya, seperti gelombang Rossby, gelombang Kelvin yang ditandai dengan warna merah dan warna biru. Dan kita juga dapat lihat, untuk warna biru sendiri, ini artinya adalah OLR. OLR sendiri ketika dia nilainya semakin negatif, maka gelombang panas yang dikeluarkan bumi semakin kecil juga, sehingga untuk wilayah tersebut umumnya mengeluarkan sedikit gelombang dan banyak kemungkinan awan, sehingga potensi hujan lebat juga masih dapat terjadi untuk wilayah tersebut. Ya. Oke, berarti tandanya dengan semakin sedikitnya adanya tanda-tanda hijau di sini ya, Mas ya. Berarti itu tandanya cuaca di daerah tersebut mengalami hujan begitu.
Iya, masih berpotensi hujan. Oke, nah sebenarnya kenapa sih hal-hal tersebut terjadi, Mas? Yang tadi dijelaskan, adanya gelombang, kemudian adanya titik-titik warna hijau di sini, yang mana artinya berpotensi hujan besar di daerah tersebut. Apa sebenarnya penyebabnya? Baik, untuk gelombang ekuator sendiri terjadi akibat adanya interaksi antara laut dan juga daratan, dan juga akibat konvektivitas di wilayah ekuator sendiri yang menyebabkan konvektivitas tidak merata secara umum di wilayah ekuator, sehingga ada beberapa wilayah mendapatkan konvektivitas yang lebih begitu. Oke, sampai kapan hal ini akan berlangsung, Mas? Baik, untuk kita bisa lihat sendiri dari gambarnya, dari 24 hingga ke 26, adanya penurunan adanya peningkatan OLR, sehingga kami memprediksikan untuk beberapa hari ke depan adanya penurunan curah hujan yang merata di wilayah Indonesia, dan kami juga masih akan pantau terus karena untuk distribusi ini bisa saja bergeser karena ini sifatnya prediksi. Oke, berarti ini tandanya untuk beberapa waktu ke depan justru curah hujan akan menurun begitu. Ya. Kemudian apakah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak BMKG sendiri? Karena kita ketahui sebelumnya sering sekali dari pihak BMKG ini melakukan rekayasa cuaca atau hal seperti itu lainnya. Apakah Mas bisa menjelaskan? Baik. Untuk rekayasa cuaca, kami juga masih terus memantau apakah ada potensi hujan lebat dan juga bencana hidrometeorologi. Kami berkoordinasi dengan BNPB, dan juga karena kami memantau masih adanya MGO di fase 4, kami juga masih terus memantau terdahulu apakah akan dilakukan rekayasa cuaca. Namun untuk beberapa hari ke depan sendiri kami pantau juga masih ada penurunan curah hujan untuk wilayah Indonesia. Oke, daerah-daerah mana saja yang sekiranya curah hujannya ini akan tinggi, dan daerah mana saja yang curah hujannya rendah? Mungkin bisa dijelaskan? Baik, potensi curah hujan untuk beberapa hari ke depan kami pantau masih dapat tinggi di wilayah sebagian Sumatera Utara, Aceh, dan juga dapat dilihat di wilayah Banten, Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat, lalu juga di sebagian wilayah Sulawesi, hingga juga di wilayah Papua, dari Papua Barat hingga Papua Selatan. Oke, kemudian adakah himbauan yang mungkin masyarakat ini bisa lakukan guna menghadapi cuaca ekstrem ini, Mas? Baik, kami selalu mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada potensi bencana hidrometeorologi dan juga potensi hujan lebat, dan juga masyarakat agar tetap selalu update informasi BMKG terkini di laman resmi kami di www.bmkg.go.id dan juga di akun sosial media kami di @info-bmkg. Oke, nah sebelumnya nih ya Mas, apakah ada kendala yang dihadapi ketika menghadapi cuaca ekstrem seperti ini dari pihak BMKG? Baik, untuk yang kita pantau karena memang sifat dari gelombang sendiri ini tidak merata, tantangan yang untuk prediksi berapa hari ke depan itu memang ada distribusi dari gelombang ekuator sendiri, dan juga adanya mungkin faktor-faktor lokal yang dapat menyebabkan hujan di wilayah tersebut. Oke, untuk daerah-daerah yang sekiranya curah hujannya ini tinggi, adakah kemungkinan potensi banjir di daerah tersebut, Mas? Baik, untuk potensi banjir sendiri kami terus pantau juga. Memang secara umum untuk di daerah pemukiman lebih rentan terhadap banjir, dan juga seperti kita lihat untuk beberapa hari ke depan masih adanya penurunan curah hujan, dan kami masih memantau terus karena adanya juga kemungkinan untuk penurunan ini masih bergeser lebih lambat atau lebih cepat. Oke, kemudian mungkin bisa ditunjukkan kepada kami pemirsa di TV One, apakah daerah-daerah mana saja yang sekiranya ini berpotensi curah hujannya tinggi, kemudian daerah-daerah mana saja yang sekiranya ini akan terjadi banjir, agar pemirsa TV One di rumah ini juga mengetahui, Mas? Baik, untuk wilayah yang berpotensi hujan lebat dan juga masih berpotensi bencana hidrometeorologi, kita dapat lihat masih ada di sebagian wilayah Aceh, Sumatera Utara. Ini daerah Aceh ya? Ya. Oke, daerah Lalu Aceh juga, itu ya. ini bisa di zoom in, Mas? Mungkin kita bisa melihat ini di daerah Aceh itu potensi curah hujannya tinggi begitu ya, Mas. Kemudian mana lagi? Sebagian di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan di sini ya? Ya, di Lampung juga. Oke. Terus kemudian di daerah mana lagi, Mas? Wilayah Banten, wilayah Jakarta, dan juga di sekitarnya Bali hingga NTB. Dan juga potensi hujan lebat juga masih dapat terjadi di Papua bagian selatan. Oke, Mas, apakah ada bentuk kerjasama yang dilakukan guna mengantisipasi terjadinya banjir ataupun angin kencang? Mengingat ini kan curah hujan ini sangat fluktuatif begitu, Mas. Baik, untuk antisipasi kami selalu mendiseminasikan perkiraan cuaca secara terkini juga, baik dari mobile maupun dari SMS, dan juga selalu berkoordinasi dengan pemerintah setempat agar mengurangi dampak dari bencana hidrometeorologi. Oke, baik. Terima kasih Mas Habib atas informasinya yang sudah disampaikan kepada pemirsa di TV One. Dan dengan begitu kita ketahui pemirsa bahwa memang untuk perkiraan cuaca hingga tanggal 26 ini masih terbilang fluktuatif, yang mana artinya di beberapa wilayah
curah hujannya dapat tinggi, namun di beberapa daerah curah hujannya sudah mulai rendah. Dan Philip dan juga pemirsa dihimbau untuk masyarakat agar selalu membawa jas hujan ataupun payung ketika beraktivitas di luar rumah dan juga waspada akan terjadinya banjir. Untuk sementara Philip dan Mala, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih laporan Sekarwanda. Sebenarnya tadi saya mau tanya Sekarwanda. Tanyain ke forecasternya, kira-kira daerah mana yang masih banyak kenangan? Genangan, genangan. Kalau kenangan lupain aja gitu kan. Yang banyak genangan air. Terima kasih Sekarwanda untuk laporannya langsung dari kantor pusat BMKG. Ya pemirsa, tentunya laporan dari Sekarwanda tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Aura Kasih lari pagi, terima kasih telah menyaksikan Apa Kabar Indonesia pagi. Saya Filipus Yonaso. Saya Niko Mala, sampai jumpa.